Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Metri Widya Pangestika, NIM A1D019084. Saya akan mereview dan berpendapat mengenai artikel yang berjudul Pengeksploitasian tanaman oleh negara asing secara ilegal menggunakan teknik kultur jaringan. Sebelum saya berpendapat mengenai artikel tersebut, saya akan mereview beberapa materi mengenai kultur jaringan. Kultur jaringan adalah salah satu metode biologi yang digunakan untuk mengembangbiakan tanaman menjadi banyak secara vegetatif. Kultur jaringan ini biasanya menggunakan bagian tubuh tumbuhan yang memiliki sifat totipotensi. Beberapa tahapan-tahapan yang terdapat dalam proses kultur jaringan antara lain yang pertama yaitu persiapan media, yang kedua inisiasi, yang ketiga sterilisasi, yang keempat multiplikasi, yang kelima pengakaran, dan yang terakhir yaitu aklimatisasi. Beberapa kelebihan dan kekurangan apabila menggunakan teknik kultur jaringan antara lain yang pertama kelebihannya yaitu bisa mendapatkan varietas unggul dalam waktu yang singkat. Kemudian yang kedua, akan dihasilkan tanaman yang lebih sehat. Kemudian yang ketiga, dalam teknik kultur jaringan ini perkembangbiakan tanaman tidak dipengaruhi oleh musim, sehingga dalam sepanjang musim apabila menggunakan teknik kultur jaringan, tanaman mampu berkembang biak. Kemudian yang keempat, tidak memerlukan lahan yang luas. Kemudian yang kelima, menggunakan teknik kultur jaringan ini, tanaman akan lebih mudah dalam direkayasa genetika. Beberapa kekurangan apabila kita menggunakan teknik kultur jaringan antara lain yang pertama yaitu memerlukan biaya yang cukup tinggi. Yang kedua, membutuhkan ahli khusus yang bisa melakukan kultur jaringan. Kemudian yang ketiga, hasil tanaman kultur jaringan hanya bisa beradaptasi pada kelembapan tinggi, sehingga apabila tempat itu kering, tanaman bisa mati. Sekarang ini, teknik kultur jaringan sering digunakan dalam bidang agrobisnis maupun agrowisata. Apa itu agrowisata? Agrowisata merupakan wisata yang di dalamnya terdapat suatu pengenalan mengenai pertanian yang ada di Indonesia. Para wisatawan asing sering mendatangi agrowisata yang ada di Indonesia. Namun di balik itu semua, ternyata terdapat maksud tersembunyi dari negara asing tersebut. Dan sudah terbukti pada saat ini banyak kasus pengeksploitasian tanaman secara ilegal oleh negara asing menggunakan teknik kultur jaringan. Pada prinsipnya, sumber dalam teknik kultur jaringan ini adalah plasma nutfah. Apa itu plasma nutfah? Plasma nutfah ialah gen-gen atau sifat-sifat yang terdapat dalam suatu tanaman atau suatu pohon. Plasma nutfah menjadi salah satu keanekaragaman yang ada di Indonesia. Beberapa kasus pengeksploitasian tanaman secara ilegal oleh negara asing yang dilakukan di Indonesia antara lain yang pertama yaitu pencurian kantong semar. Mengapa para wisatawan asing mengeksploitasi kantong semar? Karena kantong semar sendiri memiliki kemampuan untuk melumatkan daging menjadi halus, sehingga banyak wisatawan asing yang tertarik dengan kantong semar. Kemudian yang kedua adalah kurangnya edukasi terhadap badan-badan atau lembaga-lembaga yang melindungi plasma nutfah. Dan yang terakhir yaitu kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia akan keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kebijakan dalam melindungi plasma nutfah yang ada di Indonesia kurang tegas. Pasalnya hanya beberapa tanaman saja yang dipatenkan, sehingga tanaman-tanaman yang belum dipatenkan secara bebas masih bisa dilakukan pengeksploitasian oleh negara asing. Kemudian kurangnya edukasi terhadap badan-badan atau lembaga-lembaga perlindungan plasma nutfah juga menjadi salah satu faktornya, di mana apabila kurangnya edukasi terhadap pekerja-pekerja yang terdapat di lembaga-lembaga perlindungan plasma nutfah, maka akan terjadi suatu pencurian, di mana negara asing membayar badan atau orang yang bekerja di badan perlindungan plasma nutfah untuk membeli plasma nutfah tersebut secara ilegal. Rendahnya tingkat kesadaran rakyat Indonesia terhadap keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia juga menjadi faktor
mengapa negara asing dengan mudahnya melakukan pengeksploitasian tanaman di negara Indonesia. Rendahnya tingkat kesadaran rakyat Indonesia terhadap keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia juga menjadi faktor mengapa negara asing dengan mudahnya melakukan pengeksploitasian tanaman di negara Indonesia. Seringkali varietas-varietas baru ditemukan oleh negara asing. Itu karena tingkat kesadaran atas keanekaragaman yang ada di Indonesia masih rendah, sehingga para wisatawan asing yang tertarik terhadap tanaman-tanaman yang ada di Indonesia lebih dahulu menemukan varietas-varietas baru tersebut. Indonesia merupakan negara kaya. Mengapa dibilang kaya? Karena Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang begitu besar dan harus tetap dijaga dan dilestarikan keberadaannya. Kita sebagai warga negara Indonesia harus bersyukur karena keadaan tersebut, sehingga kasus pengeksploitasian tanaman secara ilegal oleh negara asing bisa kita minimalisir dengan cara yaitu menjaga dan merawat keanekaragaman yang ada di Indonesia. Inti solusi dari permasalahan ini yaitu yang pertama, pemerintah harus menguatkan kebijakan mengenai perlindungan tanaman yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, pemerintah harus melakukan edukasi terhadap badan-badan dan lembaga-lembaga perlindungan plasmanufa yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu peran kita sebagai bangsa Indonesia. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus sadar dan bersyukur atas keanekaragaman yang ada di Indonesia, yaitu dengan cara menjaga dan merawat plasmanufa ataupun keanekaragaman hayati yang lain yang ada di Indonesia. Sekian video dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.